wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore untuk adik-adik remaja Desa Pusumi. Ya, kami dari Puskesmas TT selaku pendamping dari kegiatan Posyandu Remaja mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah antusias datang ke Posyandu Remaja, walaupun belum begitu banyak ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Berapa saja kita yang ada, berarti mereka lah yang berkesempatan untuk menambah ilmunya lebih bagus atau lebih baik lagi. Karena diharapkan melalui wadah Posyandu Remaja, adik-adik dapat memantau status kesehatannya dan meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan remaja atau hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Nah, jadi penting sekali kenapa wajib ke Posyandu Remaja ya, apalagi sekarang angka kejadian di remaja itu sangat tinggi, pernikahan dini, narkoba dan sebagainya. Sudah itu, ini adalah program dari pemerintah, dibentuklah Posyandu Remaja. Jadi memang sesuatu yang awam. Kenapa ada Posyandu Remaja? Memangnya kita bayi balita yang mau disuntik, bukan ya? Nah, jadi di sini wadah atau tempatnya, seperti nama Posyandu Remaja ya, dari Desa Pusumi, Rana Posting. Apa? Raja Posting. Apa kepanjangannya? Rana Remaja Positif Thinking. Iya, Rana Remaja Positif Thinking. Bagus ya. Jadi itu sudah menjadi Rana atau wadahnya remaja untuk bagaimana menjadi remaja yang positif thinking, ya, menjadi remaja yang di masa depan menjadi lebih bagus ya, lebih baik dan agen-agen perubahan buat sesama teman-teman remajanya. Harapannya kami itu bisa dipanggil lebih banyak lagi ya di pertemuan mendatang atau di bulan Mei berikutnya. Ya, kami ada pemateri bulan ini dari BNN ya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una. Jadi materi ini menarik sekali, sangat rugi buat teman-teman lain yang tidak ikut serta ya. Materinya sangat bagus. Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin perkenalan sedikit dan dilanjutkan dengan materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai hai. Halo, hai. Hai halo. Halo, hai. Hai halo. Oke, masih ada di fokus ya. Harus semangat walaupun sore karena kalian mesti remaja. Iya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Sudah tahu saya dari BNN. Nama saya ada di depan, Siti Nur Alfiani. Saya biasa dipanggil Ani. Saya penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kabupaten Tojo Una. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pendamping karena sudah diundang diikut sertakan BNN dalam kegiatan ini. Karena terus terang kita kesulitan sekali untuk mengumpulkan massa untuk memberikan sosialisasi. Jadi selama ini BNN hanya memberikan sosialisasi keliling. Jadi dari mobil kita berpindah tempat, sampaikan himbauan seperti itu karena kesulitan kita untuk mengumpulkan massa karena adanya pandemi. Oke, tadi sudah tahu nama saya? Sudah. Oke, saya panggil adik-adik saja ya. Oke, adik-adik, di sini saya mau berbagi, kita mau sharing. Kalian adalah calon pemimpin. Kalian ini adalah remaja-remaja inilah yang akan nanti menggantikan para pemimpin. Kalian tahu kalau kalian ini adalah sasaran empuk para pengedar. Mereka menyasar usia remaja. Kenapa? Harapannya kalau remajanya sudah rusak, bisa tidak menggantikan para pemimpin? Tidak. Artinya ketika pemimpin sudah berganti dan tidak ada remaja yang bisa menggantikan di usianya, ada terjadi kekosongan kepemimpinan. Tidak ada pemimpin, tidak ada yang berkompeten karena sudah rusak. Itu kenapa sekarang kita fokusnya ke usia remaja karena kalian adalah sasaran empuk para pengedar. Kalian yang sekarang dijadikan target. Kalau dulu orang perang dengan senjata berdarah-darah, sekarang tidak. Mereka perangnya cukup kasih
narkoba. Tidak berdarah, tidak berkeringat, tapi generasinya dengan mudah negaranya bisa dikuat. Sama dengan perang kan, niatnya adalah menguasai negara, hanya metodenya mereka dulu pakai senjata. Sekarang senjatanya lebih canggih, mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga berlebihan karena yang ditembak adalah generasi penerusnya. Sama ujung-ujungnya negaranya akan dikuasai. Lihat kan, biasanya ada narkoba ditemukan dari luar negeri sudah masuk di Indonesia. Jadi mereka itu ngebet sekali mau jual narkoba di negara kita karena jumlah penduduk kita itu sangat banyak, termasuk negara yang memiliki penduduk terbanyak, Indonesia. Oke. Kejahatan lintas negara karena jelas ya, semua negara sama-sama berjibaku melawan narkoba. Kejahatan luar biasa. Kenapa dikatakan kejahatan luar biasa? Kalau perang itu anak-anak dengan perempuan itu tidak akan diserang, ini tidak. Narkoba semuanya dia hantam. Mau anak-anak, mau perempuan, ibu hamil, semua dia hantam. Ini yang kenapa dia dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena korbannya itu bukan hanya bapak-bapak saja, laki-laki, bukan pemuda, bukan, tapi anak-anak, bahkan bayi. Ada yang hasil abortus ya, karena dia tidak sempurna, ibunya menggunakan narkoba. Sebentar ada gambarnya. Oke, kejahatan terorganisir. Ini maksudnya terorganisir, bahkan dari dalam lapas saja pengedar masih bisa jualan narkoba. Masih bisa, saking bagusnya manajemennya. Sudah tahu narkoba itu apa? Ada yang bisa, apa yang kalian pertama pikirkan ketika ada kata narkoba? Oke, zat kimia yang berbahaya. Kasih tepuk tangan dong. Oke, ada yang lain? Yang pertama terpikir narkoba. Pil koplo atau apa yang biasa kalian bilang? Lem atau rokok. Betul semua. Jadi sebenarnya narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Bahan adiktif itu adalah bahan-bahan yang menyebabkan ketergantungan, seperti rokok ya. Oke, ini narkoba, narnya narkotika, konya psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi kalau bilang narkoba itu luas, narkoba itu tidak selalu tentang syabu, tidak. Rokok itu adalah masuk jenis narkoba, cuman dia bahan adiktif. Ya. Jadi untuk jenis narkotika dan psikotropika itu biasa digunakan untuk keperluan medis. Ingat ya, keperluan medis. Jadi yang berwenang untuk menggunakannya itu adalah tim medis, dokter yang mengerti tentang dosis. Jadi seperti ini. Ada yang disesar, ada dia pakai narkotika di situ. Tapi yang menggunakan siapa? Yang kasih dia siapa? Dokter. Karena apa? Dokter mengetahui bagaimana komposisi tubuhnya, bagaimana bisa narkotika yang masuk ke tubuhnya ini tidak menimbulkan ketergantungan. Nah, realitanya sekarang anak-anak atau pemuda, remaja yang menggunakan, mereka tidak punya pengetahuan apapun tentang dosisnya. Mereka gunakan tanpa tahu dosisnya. Akibatnya apa? Ketergantungan. Kalau ada ibu-ibu yang atau kalian yang laki-laki sudah disunat? Ada yang sudah disunat kan? Oke, muslim sudah disunat. Ketika kalian disunat, kalian diberikan sejenis dari narkotika. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi ada yang biasa bilang, sudah kalau sudah pulang di rumah sudah hilang dia punya rasa nyeri, dia punya obat sudah nyeri, ya itu berarti sudah hilang efek dari. Tapi itu tidak berbahaya bagi tubuh kalian. Kenapa? Karena yang kasih itu adalah orang yang paham, para tenaga medis. Kemudian untuk psikotropika. Psikotropika itu digunakan biasanya pada jenis obat-obatan penenang. Biasa digunakan untuk terapi kejiwaan. Biasa kalau orang sakit jiwa diberikan
obat-obat jenis psikotropika. Kalian bayangkan kalau kalian orang sehat terus gunakan obat yang biasa digunakan untuk orang dengan gangguan jiwa. Kira-kira tubuhnya kalian akan baik-baik saja atau kalau kalian sehat mau pakai obatnya orang sakit jiwa? Mau? Nah, itu yang biasa digunakan sama orang dan mereka tidak berpikir ke depannya. Kalau psikotropika dia langsung menekan sistem saraf pusat. Biasanya kalau orang pernah lihat di sinetron ya, kalau ada orang sakit jiwa terus dia teriak-teriak diberikan obat penenang, dia langsung sekejap dia langsung tidur kah, langsung tidak bisa apa-apa. Karena apa? Obat ini menekan sistem saraf pusat. Saraf pusat kita ada di otak. Jadi kalau kita mengonsumsi jenis psikotropika, yang duluan dirusak adalah otaknya. Oke, bahan adiktif tadi ya, sudah yang saya bilang yang menimbulkan kecanduan. Ini adalah efeknya. Kalau narkotika tadi menghilangkan rasa nyeri, kalau psikotropika itu mengakibatkan perubahan mental karena yang dia tekan tadi adalah otak. Kemudian kalau zat adiktif, dia dapat menimbulkan ketergantungan. Ini biasa tahap pengguna narkoba. Ada yang pertama cuma coba-coba. Mungkin dia kalau coba satu kali, dia ada yang tidak ada efeknya. Tapi kalau ketika dia coba dengan dosis yang besar, nah itu yang bahaya. Ketika sakit karena putau, itu sakit karena putau ya. Ketika sakau, itu lonjakannya itu dari dalam dirinya. Bahkan mereka sampai mengiris-ngiris tangannya. Untuk apa? Dihirup, dihisap. Karena di situ diharapannya mereka masih ada sisa-sisa dari narkobanya yang dia konsumsi. Itu bahayanya. Apalagi biasa kalau teman baku panggil, baku ajak. Biasa mereka bilang coba dulu ya. Takut, tidak berani, tidak keren. Nah itu yang paling bahaya. Biar saja. Justru kalian lebih keren ketika kalian berani menolak. Kalian harus memilih teman. Biasa jangan pilih-pilih teman. Tidak. Kalau untuk masalah narkoba, kalian harus memilih teman, karena pergaulan itu salah satu penyebab paling besar membuat remaja terjerumus menggunakan narkoba. Pertama, dia hanya ikut-ikut dengan temannya. Kalau masih dibahasakan tidak keren, salah. Yang keren itu justru yang berani menolak narkoba. Karena orang yang menggunakan narkoba tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Karena otaknya sudah rusak, dia tidak akan sembuh. Kalaupun dia berhenti, dia hanya pulih. Sewaktu-waktu dia bisa menggunakan lagi. Ini sudah sering lihat ya? Sering lihat ya? Kalau senyum-senyum biasanya sering lihat ini. Biasa sering lihat yang ini juga. Ini jenis inhaler yang dihirup. Lemfox. Pasti semuanya punya pengalaman. Karena saya anak SD saja, saya pernah menyuruh tuh ibu ya. Anak SD bahkan mereka sudah bisa memproses jamur kotoran sapi. Saya sampai bilang saya saja tidak pernah lihat itu. Dia cerita dari awal pengambilan, direbus, saya sampai anak SD kelas 4 SD. Jadi saya kalau mau bicara narkoba sebenarnya bukan hal yang tabu, karena anak-anak biasa jauh lebih tahu daripada kita model-modelnya, pil-pilnya. Jadi kayak begini, kayak tadi pasti sudah sering lihat kan? Iya kan? Sudah sering lihat. Bahkan mungkin teman kalian sendiri gitu. Ya saya berharap mudah-mudahan di sini tidak pernah. Ini bahaya sekali ya. Karena apa? Dia sistemnya seperti ini. Inhaler itu adalah jenis yang dihirup. Ketika kalian hirup itu, kalian bukan hanya mungkin ya kalian bilang play, enak, tapi kalian tidak tahu bahwa kalian punya saluran pernafasan akan rusak. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan keringnya lendir di dalam hidung kalian. Yang lama-kelamaan apabila lendir itu sudah tidak ada, mudah masuk bakteri, virus. Karena lendir itu adalah pertahanan pertama. Ketika kita menghirup udara, dia yang bertugas menyaring kotoran, menahan virus, jangan sampai dia masuk ke paru-paru. Bayangkan kalau itu sudah kering, dia akan menyebabkan penyakit pernafasan, bahkan bisa sampai kanker. Ya, kenapa remaja itu rentan? Pertama, faktor individu. Remaja itu suka sekali mencoba, iya tidak? Kalian di sini merasa tidak bahwa kalian suka tantangan, suka mencoba, iya kan? Nah itu
dari segi umur mereka suka mencoba. Kemudian faktor keluarga. Kalau keluarganya harmonis, kalau keluarganya sering melakukan komunikasi antara anggota keluarga, insya Allah bisa lebih sibuk dengan kegiatan positif dibandingkan dengan keluarga yang saling cuek atau orang tuanya sibuk dua-duanya, sama sekali tidak ada perhatian dalam rumah. Mereka akan cenderung mencari teman-temannya di luar. Nah, kalau teman-temannya baik tidak masalah, tapi kalau dapat teman-teman dengan pergaulan yang salah, nah ini yang bahaya. Oke, selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini kalau dulu kita bilang hanya di kota-kota saja ada narkoba, tapi sekarang tidak, sampai di pulau pun ada ini narkoba. Sampai di pulau pun ditemukan ini. Bahkan sampai di pulau pun itu anak yang bisa mengolah jamur kotoran sapi pun ada ditemukan di pulau. Jadi kalau faktor lingkungan, saya rasa sekarang semua tempat tidak ada yang kita katakan bisa bebas dari narkoba. Oke, ini cirinya ya. Ciri-cirinya itu jalan sempoyongan, kebersihan dirinya kurang dia urus, agresif, suka marah-marah, suka mengurung diri. Tapi jangan juga kalau ada teman yang mengurung diri kalian bilang sudah narkoba. Tidak. Ini juga satu. Biasanya remaja itu kalau galau suka sekali buat status di sosial media, putus cinta. Itu yang bahaya ya. Saya biasa baca ada yang kayak memperlihatkan bahwa dia sedang sedih. Tahu tidak, itu adalah sasaran para pengedar. Kenapa? Di situ kalian bisa dimasuki. Coba pakai ini. Kalau kamu pakai ini, kamu lupa mantanmu. Kalau kamu pakai ini, kamu lupa masalahmu. Itu yang bahaya. Jadi kalau bisa, kalau di sosial media janganlah terlalu memperlihatkan maksudnya keadaannya kita. Bahaya ya, nanti bisa-bisa dimanfaatkan. Atau teman-temannya kalian yang kita tidak pernah tahu temannya kalian bahkan bisa ada jadi pengedar, bisa jadi dia jadikan sasaran empuk. Sekali kalian dikasih gratis, 2 kali masih gratis, ketiga kalinya dia sudah tidak kasih. Karena apa? Kalian datang meminta. Tubuhnya kalian sudah terbiasa, sudah butuh dengan barang-barang itu. Oke. Jelas organ tubuh menjadi rusak, dampaknya perubahan mental, masa depan suram. Ya. Ini kaitannya dengan masa depan suram. Anak-anak di bagian anak SD yang sudah sering ngelem, sering pakai lem Fox, mereka itu di kelas hobinya bengong. Jadi mau guru menjelaskan mereka bengong. Orang bilang biasa lalot. Kalian bayangkan, dia itu sudah tidak ada semangat untuk sekolah. Itu usia SD. Bayangkan kalau begitu terus, kemungkinan kalau syukur-syukur dia mau lanjut di SMP. Kira-kira kalau dia putus di SD, masa depannya suram atau tidak? Kalau dia putus di SD terus dia tidak berhenti dengan itu, bisa dibayangkan masa depannya seperti apa. Oke. Ada yang pernah dengar rehabilitasi? Pernah? Nanti ada ini ya. Saya kasih apa? Jadi kita di BNN ada programnya BNN yaitu rehabilitasi. Cepat satu ya, satu baris satu. Satu lagi. Oke. Jadi rehabilitasi ini membantu pecandu atau pengguna narkoba untuk pulih dari ketergantungannya. Jadi seperti ini. Ada yang bilang kalau BNN batangkap. Jangan takut. Kalau tidak ada barang buktinya, kalian hanya sebagai pengguna, berarti kalian itu adalah korban dan kalian akan diberikan program rehabilitasi. Rehabilitasi nanti kalian di sana akan dilayani oleh tenaga medis, diperiksa apakah kalian masih bisa rawat jalan atau rawat inap. Kalau kalian masih bisa rawat jalan, maka bisa dilakukan di BNN Kabupaten Tojo Una-Una. Tapi kalau kalian sudah parah sampai yang kejang-kejang, kalian biasa langsung dibawa ke rawat inapnya. Rawat inapnya tidak ada di sini, adanya di Makassar, di Badoka atau di Lido, Bogor. Dan itu biayanya gratis. Ada yang 6 bulan, ada yang 8. Kalau yang rawat jalan biasanya hanya 8 kali pertemuan. Jadi biasanya kalau ada yang kakaknya, ada yang antar, begitu orang tuanya mengantar kakaknya
dia lapor sama kakaknya bahwa dia lapor sama orang tuanya bahwa kakaknya ini pakai. Jadi diantar dengan sukarela sama mamanya ke BNN untuk direhabilitasi. Jadi dia tetap sekolah, tidak mengganggu jam sekolahnya. Jadi diatur jadwalnya kapan dia bisa datang ke BNN, dibantu supaya dia pulih dari ketergantungan narkoba. Daripada dia ke RSJ kan, lebih baik direhabilitasi atau di RSJ. Lama-kelamaan kalau menggunakan narkoba dan tidak berhenti ini ya merusak kejiwaan. Tadi saya bilang bahwa itu obatnya jenis psikotropika, itu jenis obat yang digunakan untuk terapi penyakit kejiwaan. Bayangkan kalian yang sehat pakai itu, lama-kelamaan kalian akan merasakan gangguan kejiwaan. Oke. Bagaimana cara melindungi diri? Yang pertama adalah taat beribadah. Orang yang taat beribadah, mau godaan gangguannya dari luar itu sangat kuat, insya Allah dia bisa menjaga dirinya karena dia ingat pada pencipta. Dia ingat bahwa setiap saat dia ini diawasi. Kemudian jalin hubungan yang harmonis. Cerita saya dengan papa, dengan mama, cerita tentang apa yang kalian lalui. Jangan kayak lebih banyak kalian bercerita pada teman kalian. Bangun hubungan yang harmonis. Mungkin kalian bisa dengan cara menyenangkan hati orang tua dulu. Ketika disuruh, kalian lebih cepat, tidak nanti. Kalau seperti itu biasanya orang tua akan macam berubah anakku satu hari ini senang hatiku. Disuruh cepat dia lakukan. Nah, itu akan memancing keadaan harmonis di keluarga. Tidak selalu bagaimana mama aku juga marah-marah terus. Coba cari pendekatan yang lain. Jangan tunggu nanti tunggu aku baik baru sama baik-baik, jangan begitu. Jadi kita yang inisiatif duluan. Biasanya itu akan tersentuh orang tua. Kenapa ya anakku hari ini? Dia akan senang, besoknya bangun pagi akan lebih senang, mungkin akan lebih halus dan memanggil kalian. Selanjutnya ini biasanya saya berikan materi untuk untuk orang tua. Biasanya itu makanya ada tegur anak saat salah, minta maaf, itu untuk dari sisi orang tua juga. Kalau memang kalian berharap orang tua minta maaf, kenapa tidak kalian juga dulu minta maaf kalau kalian sedang bermasalah? Oke, ini untuk anak biasanya ini tadi ya, IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, salah satunya di BNN Kabupaten Tojo Unaun. Kalau datang dirahasiakan identitasnya. Saya di BNN sudah 3 tahun, tidak satupun saya tahu namanya orang-orang yang direhab. Karena rehabilitasi itu menjaga keamanan identitas dari yang direhabilitasi. Jadi aman, tidak akan malu karena tidak ditahu, tidak dipublikasikan bahwa ini yang direhabilitasi, dia ini masuk di BNN dan dikasih tahu. Tinggal berapa? Ini paling tinggal gambar-gambar. Oke, ini tahu ya? Dia biasanya bermain di home alone. Biasa kalau anak SD itu langsung teriak-teriak, Alex. Oke. Ini nyata ya. Oke, ini selama 10 tahun perubahannya ketika dia menggunakan syabu, metafetamin. Jadi selama kurun waktu 10 tahun seperti ini perubahannya. Karena tadi ingat ya, dampaknya adalah merusak organ tubuh, kulit termasuk tubuh kan? Orang yang sama ini juga. Ini bahaya narkoba. Kalian coba 5 kali, sebenarnya kalian ingin berhenti, tapi karena tubuh kalian meminta, kalian tidak bisa tahan untuk tidak cari. Akhirnya ketika kalian meminta lagi sudah tidak gratis, kalian berusaha mendapatkannya dengan membeli. Oke, kalian 1-2 kali masih dapat uang dikasih sama orang tua. Tapi lama-kelamaan kalau meminta terus, pasti orang tua akan heran kan, kalian minta uang untuk apa, habis untuk apa. Lama-kelamaan bisa mencuri. Itu yang bahaya. Ada cerita bahwa isi rumahnya itu tante sudah tidak ada. Terakhir dia punya motor dia jual. Anaknya jual. Macam-macam dia jual di dalam isi rumah. Dia direhab, datang orang tuanya rehab. Nah itu biasanya kita selalu tekankan bahwa ayo rehabilitasi. Kalian kalau sendirian kalau umpamanya ada orang memakai terus dia pendam sendirian, susah dia mau melawan ini godaan narkoba. Tapi kalau di rehabilitasi ada grup, ada teman-teman. Jadi nanti di rehabilitasi ada grup terapi.
berkumpullah teman-teman yang sama-sama menggunakan. Jadi situ saling support, saling kasih motivasi. Jadi kalau lebih banyak, lebih rame-rame, lebih kuat kita untuk menolak. Kenapa bisik-bisik? Jadi kalau ada mungkin temannya di lingkungan atau siapanya begitu, kasih tahu sama orang tua, ke BNN saja. Di BNN kalau kalian pun yang melaporkan akan dirahasiakan. Oke, ini ya, ini tadi ya. Oke, ini before-nya ini after. Iya. Kenapa biasa ada pertanyaan, kenapa ada oknum supir atau artis yang sering ya terjerat dengan ini, biasa kalian lihat di berita ya. Nah, itu karena salah satu efeknya adalah bisa tahan tidak tidur, tahan tidak makan. Kalian tahu mereka kerjanya padat kan? Bahkan biasa pagi ketemu pagi. Mereka semacam berdalih bahwa semacam butuh doping. Iya, butuh doping, tapi dopingnya salah. Dopingnya malah seperti itu. Kalian bayangkan kalau kalian selama berhari-hari tidak makan, otomatis lama-kelamaan kalian akan kekurangan nutrisi. Nutrisi yang masuk tidak ada. Belum lagi tidak tidur-tidur segar. Ini artis Indonesia ya. Ini bukan mau kasih lihat aib, saya cuma mau kasih gambaran kalian bahwa benar-benar narkoba ini merusak. Biasanya kita akan lebih mudah menerima kalau kita lihat langsung secara visual dibandingkan mendengar. Kalau lihat ada contohnya, biasa kalian justru lebih terketuk. Tidak saya. Jadi terpatri di ingatan. Ya, ini kan contohnya, karena itu yang tadi berhari-hari tidak makan. Ketika habis efek metamfetaminnya, dia tubuhnya minta lagi, bukannya cari nasi dia, tapi dia cari lagi syabunya, tambah lagi berhari-hari lagi tidak makan. Oke, ini kanker mulut ya, penderita pengguna metamfetamin atau syabu. Jenis kerupa. Oke, ini tadi saya bilang bahwa pengguna narkoba tidak akan sembuh karena kerusakannya bersifat permanen. Jadi itu otaknya yang normal sana, ini ketika dia menggunakan ganja, menggunakan sabu, menggunakan heroin. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kalian sudah terlanjur pakai, kira-kira bisa kembali lagi seperti sana kalau sudah bolong-bolong? Ya seperti itu. Jadi tidak akan sembuh. Jadi bagaimana caranya kalau sudah terlanjur? Stop sampai di sini. Kalau sudah rusaknya sampai di sini, stop saja sampai di sini. Ayo kita rehabilitasi supaya kerusakannya tidak tambah fatal. Iya, seperti itu. Sebenarnya saya kalau mau bilang penyuluhan itu untuk pencegahan orang-orang yang belum pakai, susah. Kasihan nanti mereka yang sudah pakai, biasa sudah pernah pakai, mereka langsung insecure, langsung mundur. Mereka langsung bilang, tidak mau saya sudah pernah pakai, sudah terlambat. Padahal sebenarnya ayo kita minimkan lagi dampaknya. Kita stop sampai di situ supaya tidak lebih banyak lagi organ tubuhnya kalian atau otaknya kalian yang rusak. Oke, ini yang tadi saya bilang ya, bahwa bahkan bayi pun jadi korban kejahatan luar biasa, tidak pilih-pilih dia. Ini adalah janin pengguna narkoba. Cacat ya. Nah, ini biasa saya kasih, karena ini materinya umum, biasa saya kasih ke anak-anak permen. Saya tekankan sekali bahwa jangan jajan sembarangan. Ini modus penyelundupan narkoba, saking senangnya mereka menjual narkoba ke negara-negara yang banyak penduduknya. Jadi mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari taruh di sol sepatunya, di lukisan, disembunyikan di dalam pakaiannya, di kaki palsu, di rambutnya, seolah rambutnya gimbal padahal di dalamnya ada. Iya. Ini ada videonya, perut palsu, hamil palsu, di dalam perut dia simpan narkobanya. Nah, ini bayinya bayi betulan. Jadi mereka keluarkan organ tubuhnya diganti dengan